واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي دل على طريق الرضا أهل الإيمان ووسع بالطاعة وضيف بالعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ستر على العاصي وهو في ضلال الواقع. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله للحق الواقع وللباطل القامع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي القرب الحاصع وصدر الواسع وعلى آله وصحبه سادة الأمجاد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah berada pada bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Tidak lama lagi insyaallah kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang agung yang dinanti-nantikan umat Islam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mulai menyiapkan diri agar dapat menjalani puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ulama berkata, Rajabun li jar'i wa Sya'banu li suqyai wa Ramadhanu lil hasadi. Yang artinya kurang lebih bulan Rajab adalah bulan penanaman bibit, bulan Sya'ban untuk mengairi, dan bulan Ramadan untuk memetik hasilnya. Setiap orang yang pada bulan Rajab bekerja keras menanam bibit untuk berbuat taat, membiasakan salat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, serta menghindari semua jenis dosa. Lalu di bulan Sya'ban ia memelihara kebiasaan itu dengan sebaik-baiknya, maka di bulan Ramadan ia akan memetik hasil ibadah yang dikerjakannya. Ia akan menjadi orang yang gemar melakukan salat sunnah, suka membaca Al-Quran, suka bersedekah, selalu berzikir, tidak pernah lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu menjaga diri dari dosa. Kalau sudah begitu, ia akan menjadi orang yang sukses pada bulan Syawal dan termasuk dalam golongan minal aidin wal faizin, yaitu orang yang kembali kepada Allah dengan penuh kemenangan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau memanfaatkan Rajab dan Sya'ban, selalu lalai di bulan kedua itu, tidak peduli dengan dosa, tidak berusaha untuk meningkatkan ibadahnya, maka di bulan Ramadan dia akan merasa sangat berat untuk melakukan ibadah. Bahkan mungkin kelalaiannya akan semakin menjadi-jadi dan maksiatnya akan lebih parah di bulan Ramadan. Orang seperti itu tentu akan menjadi orang yang sangat rugi. Ia telah melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, rahmat, pengampunan, serta anugerah Allah yang melimpah ruah di bulan suci Ramadan. Ia akan menyongsong bulan Syawal dengan tangan hampa, bahkan mungkin dengan pundak yang dibebani dosa-dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Merekalah orang-orang yang celaka, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Ragima ampu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya
ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانصلح قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر falam yudkhilahul jannata, yang artinya kurang lebih sungguh rugi orang yang namaku disebut di sisinya namun ia tidak bersalawat kepadaku. Sungguh rugi orang yang mendapati bulan Ramadan namun Ramadan berlalu sebelum dosanya diampuni. Sungguh rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua namun keduanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Rawahul Ahmad. Oleh karena itu, mari kita warnai bulan Sya'ban yang mulia ini dengan ibadah. Jangan lalai kepada Allah. Mungkin banyak dari kita yang lalai pada bulan Rajab yang lalu. Jangan teruskan, gunakanlah kesempatan emas pada bulan Sya'ban ini untuk merubah diri dari lalai menjadi taubat, dari maksiat menjadi taat, dari sifat buruk menuju sifat-sifat terpuji, untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahkumullah. Bulan Sya'ban juga merupakan bulan di mana kita perlu banyak-banyak mengingat umur dan kematian. Pada bulan ini ditentukan ajal orang-orang yang akan mati 1 tahun ke depan. Banyak orang yang membangun rumah mewah, sibuk memperkaya diri, menikah, merencanakan kekayaan panjang ke depan, padahal namanya telah tercantum sebagai orang yang mati pada tahun ini. Maka jangan lalai, usahakan agar catatan ajal kita ditentukan ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya mengenai alasan banyak berpuasa di bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sya'ban li ta'zimi Ramadan." Puasa Sya'ban untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Innallaha yaktubu ala kulli nafsin maitatin tilka sanata fa'hibbu an ya'tiyani ajali wa ana shaimun. Sesungguhnya Allah menetapkan setiap jiwa yang akan mati pada tahun ini, dan aku ingin agar ketetapan ajalku datang ketika aku sedang berpuasa. Rawahu Tirmidzi wa Abu Ya'la. Kehidupan di dunia ini adalah sementara saja. Umur manusia itu pendek, tidak lama lagi semua yang hadir di sini pasti akan mati dan dikubur di bawah tanah yang sempit. Semua harta yang kita usahakan dengan susah payah akan kita tinggalkan. Istri yang sangat kita cintai akan diambil orang. Orang tua, anak, saudara, sahabat yang selalu menghibur hati kita akan meninggalkan kita, dikubur seorang diri tanpa teman. Tidak ada yang menemani kita selain amal soleh, salat kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, dan salawat kita, bakti kita kepada orang tua, dan amalan-amalan soleh lainnya. Pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan amalan-amalan itu untuk menemani kesunyian kubur kita? Jangan menunda-nunda persiapan ini, persiapkanlah dari sekarang, kaum muslimin, sebab kematian tiba datang kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'azu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas akalnya adalah orang yang memperhitungkan dirinya dan beramal untuk menghadapi apa yang ada setelah kematian. Dan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian ia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah kematian kita saat ini juga. Jangan sampai kematian kita datang ketika kita lalai dan penuh dengan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang terjadi, maka kita akan menjadi orang yang paling celaka. Kubur kita yang sempit itu akan menjadi salah satu parit daripada parit-parit neraka
yang tidak pernah berhenti menyiksa sampai datang hari kiamat. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain berteriak, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد